sekarang saya sudah bersama dengan Ketua RT setempat di sini di Komplek PLN Klender, Jakarta Timur, Pak Noves Aristeja. Betul. Oke, Pak, ini sebelumnya betul ya Pak, air hanya dari tanda hujan. Tanda hujan, benar. Tanda hujan. Kalau musim kemarau minta ke tetangga. Benar. Jadi kalau enggak ya nggak bisa apa-apa. Betul. Tapi saya ingin tanya, ada banyak pertanyaan Pak. Bagaimana latar belakang keluarganya? Lalu kemudian juga soal listrik kok bertahun-tahun ya, 12 tahun ya? Lebih kurang 12 tahun ya. 12 tahun dari 2010. Kok tetangga nggak ada yang bantu makanan dan lain sebagainya? Nanti saya akan tanyakan soal itu. Tapi sebelum ke sana, siap. saya mau lihat dulu Pak. Ini boleh dipasang oleh ini baru warga, dipasang ya? nih. Kemarin baru Ini dipasang. Bapak-bapak dari Pemadam Kebakaran dari Gulkarmat Jakarta Timur ya Pak. Selamat Pak, pahlawan kita ini luar biasa. Ya, ini baru kemarin nih dipasang. Ini Pak ya. Jadi saat ini airnya masih keruh karena mesti dikuras. Iya, karena masih baru. Betul. Masih baru. Memang rencana ini dipasang ke sini karena berpikir bahwa Tiko akan kembali ke sini dan nanti akan tinggal kembali di sini. Benar. Kami pasang di sini supaya terlihat ya, kalau ada kegiatan bisa terlihat ibunya, bisa terpantau ya. Oleh tetangga ya. Oleh tetangga. Kalau di belakang kan tidak terlihat. Betul. Dan ini luar, saudara, Anda bisa melihat ini banyak sekali warga yang masih menyaksikan hingga hari ke-10 lebih ya. 10 lebih ya. Minggu kedua ini Anda bisa melihat ini. Ini saya coba ya Pak ya. Iya, silakan. Ini dipasang oleh donasi warga. Donasi warga, YouTuber juga donasi. Ya. Oh iya. Masih keruh karena memang mesti dikuras sampai menghasilkan air layak untuk dipakai. Tapi kalau mesin pompa kan tentu biaya lebih dan lain sebagainya, jet pump dan lain sebagainya. Listrik sudah ada sekarang. Alhamdulillah. Itu dipasang juga oleh donasi warga. Ada donasi seseorang yang tidak mau disebutkan. Oh, dipasangin ya Pak? Dipasangkan. Memang saat ini baru sifatnya token ya. Iya. Sifatnya token dulu. Karena sebelumnya diduga ini listriknya besar sekali, 3 fasa kalau tidak salah. Bisa jadi karena ini kalau dilihat rumahnya luasnya aja lebih kurang 400 meter 400. ya. Jadi mungkin ya yang lalu itu bisa di atas 2.000 atau mungkin 3.000 di atas itu kali ya. Di atas 5.000 mungkin? Ya, bisa jadi. Okay. Ya. Karena kalau 3 fasa kan biasanya 6.600 ya. Betul. Ini saya kayak lihat sini. Ya. Ini baru dipasang oleh bantuan warga ya? Oke. Ini baru dipasang 900 watt Pak? 900 watt. Sementara ya. Sementara karena yang atas tadi dimatikan, saya lihat nggak disambung. Belum dipasang karena apa? Yang terpenting ada cahaya dulu di dalam. Iya, yang penting untuk lampu saja ini ya. Apa sih latar belakang dari almarhum ayah Tiko? Yang saya tahu memang dulu ya, sebetulnya dulu ya, saya kisahkan dulu ya, sejarah rumah silakan, ini. Pak. Dulu ini rumahnya bukan rumahnya bapaknya Tiko. Jadi ini rumah komplek PLN, punya karyawan PLN yang boleh dimiliki oleh karyawan. Nah, namanya dulu Pak Joko yang punya. Lalu sama Pak Joko dijual lah ke bapaknya Tiko, sehingga direnov menjadi seperti ini. Artinya Bapak Tiko memang orang mampu dong? Ya, dibeli, terus direnov menjadi seperti ini. Oh, direnov oleh bapaknya Tiko almarhum ya? Dulu sebelumnya tidak seperti ini. Tidak seperti ini? Tidak seperti ini. Tipe ya rumah biasa lah, karena rumah komplek PLN ya. Jadi sempat diratain ini rumah? Diratain, dibangun yang baru. Pekerjaan almarhum ayahnya Tiko apa Pak? Ya, informasi yang saya dapat ya, saya juga pastinya kurang tahu ya, tapi informasinya katanya sih seorang kontraktor. Atau kontraktor yang mungkin bekerja sama dengan salah satu instansi pemerintah. Pak, tentu ada pertanyaan. 12 tahun hidup tanpa listrik, tanpa air, kemana tetangganya? Lalu kemana kemudian makanan dan sebagainya? Hanya makan pakai nasi putih, kadang-kadang sayur bening. Iya. Nggak ada yang lain lagi. Apalagi, jangankan bicara soal ayam atau daging, tempe aja nggak ada. Siap. Jadi begini ya, setelah Tiko dan mamanya Sajang tinggal di sini, memang kehidupan mereka menurun drastis ya. Makanya kenapa listrik dicopot. Sejak papanya berpisah dengan, benar, dengan mamanya. Dengan ibunya, benar, 2010 ya? 2010. Tiko masih sekitar 10 tahun 10 waktu tahun, itu. Terakhir Tiko sekolah tuh kelas 1 SMP. Oh, bahkan SMP pun nggak lulus dia? Bukan nggak lulus, tapi tidak melanjutkan. Betul. Karena tidak boleh, sama mamahnya tidak boleh sekolah melanjutkan. Ini saya baru dapat informasi baru, saudara. Jadi bukan hanya tidak lulus SMA, tidak selesai SMA, tapi juga tidak selesai SMP. SMP, ya benar. Jadi, berarti betul dong Pak, kalau 10 tahun ya mungkin dia ditinggal ayahnya 10 tahun ya waktu itu ya. Kalau satu SMP kan sekitar 12-13 tahun, nanti 2 tahun, 3 tahun kemudian disuruh berhenti sama ibunya, merawat ibunya. Merawat ibunya karena memang ibunya tidak mau kehilangan Tiko, ya dia mesti merawat mamahnya ya.
pada dasarnya banyak tetangga yang ingin bantu dia untuk melanjutkan sekolah. Cuman ditolak sama mamahnya. Oh, ditolak sama mamahnya. Termasuk makanan misalnya? Makanan ada yang diterima, ada yang ditolak juga. Kenapa ditolak? Saya kurang tahu ya. Memang ibunya itu ada gangguan jiwa, tapi mungkin juga tidak mau menyusahkan tetangga-tetangganya. Tapi betul ada gangguan jiwa? Kalau gangguan jiwa tuh setelah kesini ya. Oh, baru-baru saja? Mungkin setelah lama karena listriknya ada, ya kan, airnya ada, sehingga mereka apalagi hidup berdua, ya kan, di sini. Nah, ya itu yang membuat mungkin pikiran Mama Tiko agak depresi. Sejak 2010 sampai 2022, Bapak pernah ketemu Tiko nggak? Sebelum saya jadi RT tuh Tiko biasanya keliling nih, bawa surat mamahnya untuk minta bantuan sekadar buat lilin. Tahun berapa itu, Pak? Itu sebelum jadi RT ya. Jadi sebelum jadi RT sekiraan 2011, 12, 13 lah. Bapak itu? Ini Tiko ya. Tiko. Tapi Bapak tahu ya? Saya tahu karena Tiko keliling ke rumah saya juga, ke rumah Bapak juga. Iya. Hanya minta lilin. Buat dililin. Ke rumah Bapak, apa yang Bapak lakukan waktu itu? Ya kita kasih. Oke, nggak sempat tanya Pak, ini kenapa? Iya, karena mamanya yang bikin surat, Tiko, Om, Mama minta bantuan untuk beli lilin. Oh ya udah nih Tiko nih buat kamu. Mungkin waktu itu RT mungkin sempat berpikir, oh coba deh dinyalakan listriknya misalnya. Saya belum jadi RT waktu itu. Iya. Nah, seiring perjalanan waktu, ketika saya diangkat jadi pengurus RT, Tiko saya ajak bergabung bantu saya untuk menjadi keamanan. Tahun berapa Pak? Itu tahun sekitar 2015-2016. Oke, berarti 6 tahun lalu lah kurang lebih. Jadi petugas keamanan. Untuk meringankan beban dia. Dapat upah berapa Pak? Waktu itu masih sekitar 1 jutaan ya waktu 1 itu juta. ya, lebih kurang ya. Jadi Tiko keamanan dapat 1 juta, tapi keamanan di sini rumahnya seperti ini saudara. Iya, luar biasa. Benar. Ini luar biasa. Tidak itu aja, Tiko juga sering bantu tetangga. Misalnya ada yang ingin jual beli mobil atau jual beli motor, itu Tiko dapat komisi. Belum lagi kalau benturkan HP ya, kalau ada HP warga yang rusak kadang-kadang ke Tiko dia perbaiki. Dia bisa perbaiki HP? Bisa, laptop juga bisa. Laptop bisa perbaiki? Bisa. Belajar dari mana tuh? Otodidak kayaknya. Karena memang nggak dapat sekolah kan dia. Iya. Itu nggak lulus SMP, hanya 1 SMP kan? Iya, betul. Terus seiring perjalanan waktu, mamanya kan waktu itu belum punya EKTP. Iya. Dimana kalau kita punya EKTP kita bisa minta bantuan pemerintah. Betul. Nah, saya buatkan EKTP. Begitu juga dengan Tiko. Kita bikinin EKTP. Ya. Nah, karena Tiko udah punya EKTP dan dia bisa bawa mobil, saya suruh bikin SIM. Bawa mobil dari mana juga nggak tahu tuh. Ya? Tiba-tiba bisa bawa mobil. Belajar sendiri dia. Jadi otodidak lah semuanya. Jadi ada kesempatan dia belajar. Nah, itu banyak warga atau warga sekitar ya minta bantu dia, misalnya minta antar ke sana, dia nyetirin. Betul. Itu penghasilan tambahan dia. Pernah nggak waktu itu bertanya Pak, kok nggak minta sama keluarga, kan masih ada keluarga yang lain? Dia bilang memang dia lost contact semuanya. Lost contact semuanya? Iya, lost contact. Ada permasalahan internal keluarga mungkin ya? Mungkin aja. Memang pernah 4 atau 5 tahun yang lalu ada 2 orang ya, laki perempuan datang ke saya. Siapa itu? Saya kurang tahu siapa, cuma dia bilang, mohon maaf Pak, saya mau melihat Tiko dan rumahnya Tiko. Nah, orang itu datang dengan mobil plat W. Berarti daerah Jawa Timur. Jawa Timur, Sidoarjo ya. Untuk melihat Tiko, kenapa nggak ketemu Bu? Belum saatnya ketemu, dia bilang gitu. Nah, sebelum pulang dia nitipin amplop isi uang buat Tiko. Pas dia pulang, saya samperin Tiko, saya kasih Tiko. Tiko ini ada titipan dari seseorang, cuman saya nggak tahu siapa dia. Tiko nggak cerita juga siapa dia? Dia nggak tahu juga kan waktu Tiko pergi juga, waktu itu kecil ya. Ketika saya ketemu orang itu datang, Tiko udah sekitar mungkin menjelang 17 tahun ya. Saya kasih Tiko dan saya bilang, ya Pak RT, saya juga lihat dari jauh, cuman saya juga nggak tahu siapa dia. Mungkin keluarga bapak kamu kali Tiko, saya bilang gitu. Sejak itu memang nggak ada lagi yang datang ke sini. Ketika ada paket C, Tiko saya suruh sekolah. Oh, paket C, kejar paket C ini paket C. Ini untuk mengejar ijazah SMA. Benar. Sekarang Tiko alhamdulillah kelas 10. Kelas 10. Masih sekolah sampai saat ini. Kelas 10 tuh 1 SMA lah. Ya, 1 SMA, benar. Betul. Alhamdulillah. Dan rumah ini adalah rumah yang paling mewah di komplek ini. Saat itu paling mewah. 2010 sampai 2015 ya. Paling mewah. Jadi, paling bagus ya. Ayahnya Tiko boleh dikatakan yang paling kaya di komplek ini. Lihat aja konstruksinya ya, sampai saat ini aja masih kokoh.
Dan dia kontraktor waktu itu. Sudah meninggal sekarang Pak ya? Nah, baru belakangan ini ketika rame nih, saya dapat informasi dari entah dari mana bahwa ternyata papanya Tiko sudah meninggal tahun 2015. Pak, terakhir Pak, saya mau tanya Bapak. Ini kan bicara soal sekarang ada antar keluarga mereka ya. Saya ingin tanya, Tiko dikatakan bukan anak kandung, betul Pak? Yang saya tahu semenjak Pak Susanto, Bu Eni. Pak Susanto ini almarhum bapaknya Tiko, Bu Eni, ini ibunya dan Tiko ini tinggal di sini. Yang saya tahu. Hanya bertiga? Bertiga aja. Jumlah pelayannya waktu itu asisten rumah tangganya ART-nya berapa? Saya kurang tahu, tapi ada beberapa. Ada beberapa teman ya, ada yang pulang pergi. Lebih dari satu yang jelas ya? Lebih satu ya. Oke, hanya bertiga mereka? Hanya bertiga, karena yang saya tahu memang dari awal pindah, yaitu cuma mereka bertiga. Tapi apapun itu ini luar biasa. Ya, betul. Meskipun dia katakanlah bukan anak kandung. Dia mau ngerawat ibunya. Dengan kondisi yang sangat luar biasa. Sangat minim. Tanpa air, tanpa listrik. Benar. Siapa yang kuat orang hidup tanpa air, tanpa listrik? Benar. Tapi Tiko 12 tahun merawat ibunya. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Saya cuma bilang, inilah dengan viralnya ini kebenaran sedang mencari jalannya. Kebenaran sedang mencari jalan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Dan jangan bosan untuk terus memberikan kebaikan. Siap. Saya sebagai pengurus RT bertanggung jawab atas warga saya. Terima kasih Pak Noves atas informasinya. Saya diberikan juga izin untuk liputan eksklusif untuk masuk eksklusif ke dalamnya, termasuk juga mendapatkan data dari Pak Noves, Pak RT di lingkungan sini. Terima kasih Pak Noves. Sama-sama Mas. Iya, sehat juga. Saudara, kisah Tiko merawat sang ibu 12 tahun tanpa air, tanpa listrik menggetarkan jiwa dan juga hati nurani. Cinta ibu kepada anak dan bakti anak kepada ibu. Berkat bantuan sejumlah pihak, kini Tiko bisa mendapatkan akses listrik dan juga air. Tiko juga bisa melanjutkan sekolah. Ia sebelumnya tidak punya ijazah SMP. Tapi kini ia sedang melanjutkan SMA dengan program Kejar Paket C. Saudara, semoga masa depan Tiko lebih cerah. Ini adalah sebuah kisah yang menginspirasi kita semua akan kepedulian terhadap sesama yang tak lekang zaman. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Sampai jumpa di The Prime Show pekan depan. Salam.